Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sayang terhadap kita. Sayangnya, cintanya terhadap umatnya luar biasa. Makanya kita akan sebutkan nanti dari pembahasan yang kita bahas, keharusan kecintaan terhadap Nabi SAW juga harus melebihi cinta kita kepada siapapun juga dari makhluk ini. Karena sayangnya beliau terhadap kita melebihi sayangnya orang tua kita sendiri terhadap kita. Kata para ulama, kalau orang tua kita berusaha menyelamatkan dunia kita, maka Nabi SAW berjuang untuk menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Makanya kewajiban seorang mukmin, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi harus lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada diri mereka sendiri bagi orang-orang yang beriman. Hubbur Rasul, kecintaan terhadap Rasul adalah merupakan kewajiban yang harus tertancap. Makanya hubbur Rasul, kecintaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mimbab akidah, masuk dalam pembahasan akidah yang harus ditancapkan dan dikuatkan pada hati seorang muslim tentang kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku orang yang paling dia cintai melebihi orang tuanya sendiri, melebihi anaknya sendiri, melebihi manusia seluruhnya. Kita stop sampai sini loh ikhwah. Cek masing-masing diri kita, bisa enggak? Ya, bisa enggak kita? Kadang-kadang sebagian orang kalah dengan orang-orang yang umum, ya. Masyarakat awam kadang kecintaannya kepada Nabi luar biasa. Makanya nanti kita akan bahas syaitan itu masuk kepada manusia, bagaimana dia menancapkan kecintaan terhadap makhluk dengan kecintaan yang luar biasa, kecintaan tabiat tapi melebihi batasannya,
sehingga melencengkan dia dari cinta kepada Nabi. Cinta kepada manusia yang lainnya dia lebihkan daripada cinta kepada Nabi. Sebagian orang mampu untuk menangkis serangan syaitan ini sehingga kecintaannya terhadap Nabi luar biasa, melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Syaitan masuk dengan jalan lain. Jalan apa? Al-ghulu, berlebihan dalam mencintai Nabi. Makanya dalam masa-masa yang seperti ini, ya, yang manusia banyak mengaku mau membuktikan cintanya terhadap Nabi, perkara yang penting dibahas di dalam setiap kajian adalah makna Muhammadun abduhu wa rasuluh. Muhammad itu hamba dan rasulnya. Kata para ulama, ini menangkis dua kelompok sesat. Kelompok yang menyepelekan Nabi dan kelompok yang terlalu berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meremehkan Nabi apa? Dari sisi kecintaan. Ini meremehkan dari sisi hati. Dia tidak mampu untuk mencintai Nabi melebihi cintanya kepada orang-orang yang dia sangat cintai. Melebihi bapaknya, melebihi anaknya. Tidak bisa, tidak mampu. Atau dia mampu, tapi dari sisi yang lain. Berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang beriman, mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang luar biasa, melebihi cinta mereka terhadap dirinya sendiri. Tetapi mereka tetap mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang nabi. Disebutkan di dalam sebuah hadis, pada waktu itu Nabi SAW bersama para sahabatnya, dan kebetulan waktu itu juga Nabi bersama Umar berjalan bersama-sama. Wan Nabi SAW akhidun biyadihi. Nabi SAW mengambil tangannya Umar, berarti menggandeng. Antum ikhwah, kalau jalan sama-sama ustaz, jalan sama-sama ustaz, rombongan, ada satu orang yang digandeng oleh ustaz, kira-kira yang satu orang ini perasaannya gimana? Hah? Apa perasaannya yang muncul? Satu orang, siapa contohnya? Antum digandeng sama ustaz, ikhwah yang lain ikut. Hah? Bahagia, senang, suka, pokoknya menggebu-gebu itu kebahagiaan dalam diri. Digandeng gak sama ustaz, masya Allah. Ini baru ustaz. Pada waktu itu sahabat Umar digandeng oleh Nabi. Biasanya kalau bahagia apa yang muncul? Ungkapan pujian atau mengungkapkan kasih sayang terutara itu tidak bisa ditahan. Saking bahagianya Umar berkata, ya Rasulullah, walladhi nafsi biyadihi, ya Rasulullah, demi yang jiwaku berada di tangannya, bersumpah Umar, inni uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu ya Rasulullah, dengan kecintaan min kulli syai, dari segala sesuatu. Aku mencintaimu melebihi cintaku terhadap segala sesuatu, illa nafsi, kecuali diriku. Ya jelaslah iya. Antum merasakan enggak ya, wah cinta antum terhadap diri antum? Ya. Saya dulu pernah ingat kejadian waktu gempa di Palu itu kan goncangannya sampai Makassar ya. Ya ingat enggak getarannya itu? Saya waktu itu di Sidrap. Ya, wallahu alam Makassar ya, Sidrap terasa. Begitu goncang bumi ini,
Saya lompat dari rumah. Di samping saya anak dan istri saya tinggal. Bayangkan itu. Sudah di luar baru ingat. Sudah berhenti getarannya. Itu menunjukkan manusia ini apa? Ya pasti dirinya lupa semuanya, manusia lupa semuanya. Secinta-cinta kita terhadap anak dan istri, kalau kondisi sudah darurat, ya diriku dulu lah. Nanti setelah kejadian baru istri bilang tega aja. Itu manusiawi. Cinta, secinta-cinta kita terhadap sesuatu, kita pasti lebih cinta terhadap diri kita, ya tidak ikhwah? Wajar tidak ucapan Umar? Wajar. Ya. Dan harusnya begitu. Seseorang kalau terhadap makhluk lain. Tidak seperti orang sekarang. Orang sekarang kalau kebanyakan nonton film, disuruh milih sama dokter. Bu, ini tidak ada kemungkinan untuk selamat salah satunya. Anak atau orang tua. Kebanyakan wanita sekarang milih mana? Mengorbankan dirinya biar ke anakku yang selamat, biar bisa yang mati. Betul enggak ini, ikhwah? Hah? Ya, kejadiannya betul. Tapi sikapnya betul enggak? Ya salah. Kalau memang enggak bisa diselamatkan dua-duanya, dia selamatkan dirinya lah. Dari sisi apa? Dari sisi pertama dia harus cinta terhadap dirinya. Dari sisi yang lain apa? Anak belum terlahir. Kalau dia meninggal dan tidak bawa dosa. Kalau kamu sudah dosanya sudah segunung. Ya. Jadi wajar orang mengatakan apa? Daripada diriku. Umar berkata demikian. Ya Rasulullah, engkau manusia yang aku paling cintai melebihi segala sesuatu. Illa nafsi, kecuali diriku. Apa kata Nabi? Lah, enggak boleh. Hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Bahkan sampai engkau jadikan orang yang paling engkau cintai melebihi segala sesuatu termasuk dirimu sendiri. Kata Umar, al-an, sekarang ya Rasulullah, innaka la ahabbun nas ilai. Engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah, melebihi diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang baru wahai Umar. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, maksudnya sekarang wahai Umar engkau baru diketahui tentang kekokohan imanmu, benarnya imanmu, kuatnya imanmu, mendahulukan Nabi SAW di dalam hal kecintaan. Harus demikian, ikhwah. Antum selama ini ibadah gimana, ikhwah? Nikmat ibadah, sholat, puasa, zikir. Kalau masih ada hal-hal yang mengganjal, pertanyakan satu poin penting. Salah satunya dari beberapa poin, satu poin penting yang antum pertanyakan pada diri antum. Jangan-jangan cinta saya kepada Nabi kurang. Apa hubungannya? Oh, luar biasa hubungannya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, thalathatun, ada 3. Man kunna fihin, siapa yang 3-tiganya ini ada pada dirinya, wajada fihi halawatul iman, dia pasti akan mendapatkan kelezatan keimanan. Nikmatnya itu iman. Yang pertama disebut ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya.
Baru itu terasa nikmat iman itu. Ibadah, amalan itu baru terasa nikmat. Kalau apa? Kalau salah satunya yang dimiliki dari poin-poin yang disebutkan Nabi, salah satunya menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Ini akidah ikhwah. Ini dulu yang pertama antum tancapkan pada diri antum. Pembuktian keharusan nantinya. Pembuktian itu realisasi. Tetapi yang pertama ditancapkan di dalam jiwa adalah bagaimana cintanya kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menancapkan cinta itu ikhwah, untuk menancapkan cinta adalah dengan mengilmui bagaimana kecintaan orang yang kita cintai. Saya tanya, sekarang ini siapa yang selain kita nggak berbicara Nabi dulu coba. Siapa orang yang paling antum cintai? Istri ya, istri ya. Kenapa antum paling cintai istri? Karena dia cinta kepada kita ya, Ustaz. Coba kalau kita dapati istri kita berkhianat, kurang enggak cinta kita? Kurang, bahkan kita tinggalkan dia. Kenapa kita cinta kepada orang tua kita? Karena kita tahu dia adalah orang yang paling cinta kepada kita ya. Kenapa kita cinta terhadap anak kita? Karena kita tahu bagaimana anak kita mencintai orang tuanya. Semakin orang kita mengetahui orang itu cinta kepada kita, maka kita akan cinta kepadanya. Begitu juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana memunculkan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mengetahui bagaimana luar biasanya cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus rasul kepada kita dari diri-diri kita, dari golongan manusia. Kita nggak tahu gimana kabar kita ya, seandainya Allah mengutus seperti permintaan orang-orang Yahudi, mereka nggak mau beriman kepada Nabi SAW. Kenapa? Diutus manusia juga. Coba diutus malaikat kepada kita. Justru kalau diutus malaikat itu, wahai orang Yahudi, mempersulit kalian. Ya. Mempersulit kalian. Malaikat nggak kelihatan. Allah perintahkan sholat. Kemudian malaikat harus mencontohkan sholat kepada kita. Gimana caranya? Gimana kita cara meniru syariat? Banyaknya syariat yang harus kita lakukan, masa setiap saat malaikat harus menampakkan dirinya? Diutus dari golongan kita manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat berat yang dia rasakan apa yang memberatkan kalian. Nabi sudah merasakan beban-beban yang dirasakan umatnya. Luar biasa. Nabi gak mau umatnya kesulitan. Sampai Nabi pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sakit yang dirasakan pada sakaratul maut itu sebagian dari apa yang dirasakan umatnya ditimpakan kepada beliau, saking cintanya kepada umatnya. Ya, Nabi itu kan merasakan sakarat yang sangat luar biasa ya, sakit ya. Padahal orang sekarat itu kan tergantung dengan apa, kondisi keimanan. Tapi Nabi, manusia yang paling beriman, Nabi merasakan sakit yang luar biasa. Kenapa? Sakit, sebahagian sakit yang ditimpakan umat, beliau ingin beliau yang menanggungnya. Subhanallah. Harisun 'alaikum. Sangat bersemangat untuk kebaikan kalian. Kebaikan umat ini, beliau sangat inginkan kebaikannya. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman, beliau rauf. Kasih sayang yang luar biasa. Rahim. Mencintai, menyayangi. Luar biasa kasih sayangnya Nabi SAW terhadap umat ini. Nabi dicaci maki, Nabi dikejar-kejar oleh kaumnya. Nabi dilukai kaumnya sampai dahinya berdarah, giginya patah.
terdengar dari lisan beliau, Allahumma ighfir li ummati fa innahum la ya'lamun. Subhanallah. Bukan mencela, bukan mendoakan kejelekan, tapi yang keluar dari mulut beliau ketika disakiti, ya Allah, ampunilah umatku ya Allah yang menyakiti aku. Karena sesungguhnya mereka dalam kondisi tidak tahu. Antum pernah memberikan uzur orang lain ketika tidak sama dengan kita, dengan mereka belum tahu? Padahal mereka tidak mencela kita, tidak menyakiti kita. Nabi, orang yang menyakiti beliau SAW sampai luka-luka, beliau mengatakan, ampuni mereka ya Allah, karena mereka tidak tahu. Nabi diusir dari kampungnya. Ya. Kemudian disakiti, dikejar-kejar sampai dilempar-lempar batu sampai berlumuran darah. Sahabat yang melindunginya saya sampai luar biasa berlumuran darah. Sampai beliau bersandar ke sebuah batu. Gak mampu lagi melanjutkan perjalanan karena sekujur tubuhnya penuh dengan darah. Datang malaikat, ya Muhammad. Malaikat Jibril yang gerak. Wahai Muhammad, kalau kamu mau wahai Muhammad, saya akan gabungkan dua gunung ini, kemudian saya timpakan kepada mereka orang-orang yang menyakitimu. Nabi Muhammad SAW mengatakan sayangnya kepada umatnya, la tidak wahai Jibril. Karena saya masih harapkan min aslabihim, dari anak keturunan mereka. Jadi kalaupun mereka tidak beriman, kalaupun mereka tetap kafir, saya masih harapkan dari anak keturunan mereka ada orang-orang yang mayya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Ada orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah, tidak mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Subhanallah. Ada yang kita berpikir seperti itu. Mungkin dia tidak bisa kita dakwahi, tapi anaknya nanti. Jadi terjadi. Banyak sekali anak-anak orang-orang yang kita dulu tidak harapkan kebaikannya, anak-anaknya di pesantren hafal Al-Quran, Masya Allah. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Belum lagi Nabi meninggal, banyak murid-murid atau anak-anak keturunan musuh-musuh Nabi SAW yang berbondong-bondong masuk Islam. Termasuk musuh bebuyutan Nabi, pamannya sendiri Abu Jahal. Anaknya apa? Ikrimah, ibn Abi Jahal. Masuk Islam di masa Fathu Makkah. Subhanallah. Saking sayangnya Nabi SAW, beliau mengungkapkan kerinduan yang dalam kepada umatnya. Suatu hari dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW berjalan di kuburan. Ya, antum sekali-kali ke kuburan ikhwah. Ya. Kadang kita tahu hukum tentang orang-orang yang mereka suka mendatangi kubur, minta-minta berkah. Tapi di sisi lain karena sebab itu kita sendiri tidak pernah ke kuburan. Kuburan untuk mengingat kematian. Wazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Datangi kuburan, ziarahi kuburan karena itu mengingatkan kalian kepada kematian. Jangan datangi ke kuburan kalau sekedar apa? Nanti ketika ada yang ikhwah yang meninggal baru ke kuburan, jangan. Datangi kuburan untuk mengingatkan kematian. Nabi SAW sering ke kuburan dalam banyak konteks hadis. Jika beliau ingin, satu, mengingat kematian. Dua, memintakan ampun untuk penghuni kubur. Ya, bahkan pernah Nabi malam-malam, tengah malam ke kuburan. Sampai istrinya curiga. Malam-malam keluar rumah, ya, mungkin jam 2 kalau kita pakai perkiraan jam 2. Gimana kalau ada suami keluar jam 2? Baru dia punya banyak istri. Kira-kira apa di pikiran istrinya? Ayo ada tagi di satunya ini. Ada ikhwas ini yang punya istri 3? Keluar pakai jam 2 malam. Diam-diam. Jadi waktu itu jadwalnya Aisyah. Aisyah tidur ya. Tapi terasa tidurnya. Nabi bangun. Nabi keluar rumah. Aisyah curiga. Kemana ini?
dia ikuti Nabi. Ternyata diikuti, ternyata Nabi SAW menuju Baqi', menuju kuburan Baqi' untuk memintakan ampun. Allahumma gfir li ahlil Baqi', ya Allah ampuni penghuni kuburan Baqi' ini. Subhanallah. Ya. Sering-sering ikhwah datang ke kuburan. Dan suatu hari dari kisah ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW ke kuburan. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW bersabda, atau mengucapkan salam terlebih dahulu, Assalamualaikum darul qaumin mu'minin. Keselamatan untuk kalian wahai para penghuni rumah-rumah orang-orang beriman. Pekuburan ini. Wa inna bikum insyaallah lahiqun. Dan kami akan menyusul kalian insyaallah. Ini sudah teringat akan kematian, bahwasanya kita semua akan mati. Tiba-tiba Nabi SAW mengucapkan ungkapan yang mengagetkan para sahabat. Beliau bersabda, wadittu ikhwanuna. Aku sangat merindukan berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berkata, awalasna ikhwanuna ya Rasulullah. Bukankah kami sudah hadir di sini ya Rasulullah, saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, antum ashabi. Kalian itu sahabat-sahabatku. Bukan yang saya maksud dengan saudara-saudaraku. Kalian itu sahabat-sahabatku. Artinya lebih dekat sahabat. Yang saya rindukan itu ikhwanuna, saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaraku itu? Alladzi lam ya'tu ba'di. Yang belum datang sekarang. Wa hum yu'minuna bi wa lam yarawni. Orang-orang yang mereka datang setelahku, setelah kalian nanti, mereka beriman kepadaku, padahal mereka belum pernah lihat saya. Aku rindu terhadap mereka. Siapa ini, ikhwah? Kita. Antum jangan anggap kita tidak pernah disebutkan Nabi dengan lisannya. Jangan anggap kita tidak pernah dirindukan Nabi. Jangan anggap kita tidak pernah disayang oleh Nabi. Sangat merindukan kita. Nabi mengatakan, saya sangat merindukan saudara-saudaraku. Ketika sahabat berkata, kami saudara-saudaramu ya Rasulullah, antum ya ashabi, kalian sahabatku bukan saudaraku. Saudaraku yang saya maksud adalah yang datang setelah kalian nanti. Subhanallah. Saking rindunya Nabi SAW terhadap kita. Nanti pada hari kiamat, bukan kita yang mencari Nabi. Bukan kita yang mencari Nabi. Tetapi Nabi SAW yang menunggu kita di haudnya. Dan aku akan menunggu mereka di haudku, kata Nabi SAW. Subhanallah. Jadi Nabi tunggu kita di haudnya. Kemudian Nabi panggil kita. Halluma, halluma. Ayo kemari, kemari. Umatku kemari, kemari semua. Subhanallah. Beliau pun melihat sekelompok orang yang terusir. Ketika dia melihat sekelompok manusia terusir, beliau melihat itu umatnya. Beliau pun memanggil, ummati, ummati, ya Allah itu umatku ya Allah, itu umatku ya Allah. Maka dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'du. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu wahai Muhammad. Para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu adalah perbuatan murtad. Mereka kafir padahal di zaman Nabi mereka Islam. Ada tafsir yang lainnya atau pendapat yang lainnya yang dimaksud adalah
orang-orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah. Amalan-amalan yang menyimpang dari jalan Nabi SAW. Ketika mengetahui perkara tersebut, apa kata Nabi? Nabi SAW mengatakan, suhqan, saya tidak butuh. Pergi kalian. Inilah pembahasan yang lain, pembahasan orang-orang yang diusir dari telaga Nabi SAW. Padahal tadinya Nabi sudah merindukan umatnya. Ternyata dari situ ada sekelompok orang yang diusir dari telaga Nabi SAW. Luar biasa kerinduan Nabi SAW terhadap umatnya. Kalau begitu siapa umat yang dirindukan Nabi? Orang-orang yang beriman, yang mengikuti jalan Nabi SAW. Mereka orang-orang yang dirindukan oleh Nabi SAW dan tidak terusir dari telaga Nabi SAW. Lihat betapa saking sayangnya Nabi terhadap kita, ikhwah. Bahkan yang menunjukkan keluar biasaan cintanya Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan, ada jatah. Jadi doa-doa itu kan umum. Pengkabulannya itu bermacam-macam. Ada pengkabulannya dalam bentuk ditunda, ada pengkabulannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk dikabulkan dalam bentuk yang lain. Ada pengkabulannya dalam bentuk apa? Dipalingkan dari hal keburukan. Kalau ini semuanya dikabulkan. Mau nabi mau bukan nabi, Allah jamin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pasti dikabulkan doa. Tapi yang dimaksud dengan likulli nabiyyin da'watun mustajabah adalah ta'ajjala lahu biha. Yang para nabi tersebut bersegera berdoa dengannya adalah doa yang pada waktu itu dia berdoa, pada waktu itu dikabulkan. Dikabulkan secara pasti ya, sesuai dengan doanya. Nabi Nuh sudah capek berdakwah, berdoa agar kaumnya dibinasakan, Allah tenggelamkan. Nabi Yunus di dalam perut ikan berdoa kepada Allah supaya diselamatkan, Allah selamatkan. Nabi Ayub ketika berpenyakit kemudian dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Ya. Nabi Yakub ketika sampai sekitar 35 tahun terpisahkan dari Yusuf anaknya, kemudian terus berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Tiap nabi punya doa, punya jatah doa yang pasti langsung dikabulkan. Nabi kita punya jatah, tapi jatahnya kata Nabi SAW, inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku tahan doaku. Aku tidak jadikan doaku itu di dunia. Aku tahan doaku supaya semuanya dapat. Aku jadikan dia syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Subhanallah. Seandainya Nabi berdoa, satu jatah itu Nabi berdoa di zamannya, yang dapat hanya sahabat saja. Tetapi karena sayangnya Nabi terhadap umatnya, terhadap kita semua, Nabi SAW ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Aku tahan doaku nanti pada hari kiamat. Yang dibutuhkan seluruh makhluk. Yang manusia seluruhnya membutuhkan dalam keadaan mereka menunggu kepanasan, kecapean, kelelahan. Matahari yudna didekatkan ke kepala sejarah 1 mil. Ada yang menafsirkan 1 mil maksudnya 1 jengkal. Ada yang mengatakan bahwa 1 mil adalah 1 mil ukuran. Umumnya orang Arab mengatakan 1 mil. Manusia butuh. Datang kepada Nabi Adam mengatakan nafsi, diriku. Nabi Adam tidak bisa apa-apa, jatah doanya sudah di dunia. Mereka datang kepada Nabi Nuh mengatakan nafsi, diriku. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim mengatakan diriku, dan seterusnya. Datang kepada Nabi SAW. Doa yang Nabi tunda. Yang beliau ingin persembahkan. Beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan persembahkan untuk umatnya seluruhnya. Fasajada, beliau pun sujud. Bisa jadatin tawilah, dengan sujud yang sangat panjang.
fada'a wa athna alaih. Beliau berdoa dan mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya. Terus berdoa sujud sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul tusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa'." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Bicaralah maka engkau akan didengar. Mintalah pasti akan diberi. Silahkan berikan syafaat. Engkau telah diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka Nabi SAW memberikan syafaat kepada umatnya sehingga dikenal dengan syafaatun uzma, syafaat yang sangat agung. Luar biasa nggak ikhwah kecintaan Nabi terhadap kita? Tinggal cinta kita kepada Nabi gimana? Kita sudah sebutkan di awal pembahasan, cinta kita terhadap Nabi apa? Harus melebihi segalanya. Wan nabiyyu aula, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih dikedepankan, lebih pantas bagi orang-orang yang beriman sampai daripada diri mereka sendiri. Kecintaan kepada Nabi SAW. Dan ketika seorang cinta kepada Nabi, usaha pertama adalah memunculkan kecintaan yang melebihi dari kecintaan kepada selainnya. Setelah muncul ini, hati-hati. Jangan sampai situ. Karena ada syaitan yang merasa gagal mengarahkan cinta kita kepada selain Nabi. Dia pakai trik dan cara yang lain. Pakai trik dan cara yang lain, ikhwah. Kalau tadi supaya cinta kita meleset, lebih cinta kepada orang tua, lebih cinta kepada anak. Ketika kita mampu ternyata memalingkan itu semua dan menjadikan kecintaan kepada Nabi lebih di atas dari segala kecintaan kepada makhluk, ya. Makhluk ya. Tentunya ini di luar pembahasan tentang kecintaan kepada Allah, karena kecintaan kepada Allah harus melebihi segala sesuatu. Ketika sudah berhasil seorang cinta kepada Nabi melebihi segala sesuatu, bahkan melebihi dirinya sendiri, syaitan masuk dari sisi yang lain. Apa itu? Al-ghulu. Dari gulu inilah beraneka ragam bukti-bukti yang ingin mereka tampakkan. Dengan dalih cinta Nabi. Mana bukti cinta tak? Karena cinta kan ada bukti dong. Masa cinta tidak ada bukti? Kalah sama orang pacaran. Orang pacaran saja minta bukti. Mana buktinya paling? Keluarkan cincin. Ya toh? Semua cinta butuh bukti. Akhirnya mereka membuktikan dengan apa? Merayakan perayaan-perayaan. Ya. Itu kan keluarnya sikap seperti itu bukan karena tidak cinta Nabi, ikhwan. Jadi antum salah ketika mengatakan mereka tidak cinta Nabi. Tidak. Mereka cinta Nabi justru karena cintanya terhadap Nabi, mereka ingin membuktikan. Tapi mereka dipermainkan oleh syaitan. Membuktikan dengan cara ghulu, berlebihan. Sebelum kita lanjut pembahasan tentang cinta kepada Nabi SAW, kita ingat dulu bahwasanya penyebab kekufuran orang-orang terdahulu dan penyimpangan orang-orang terdahulu juga karena berlebihan dalam masalah cinta. Sebenarnya cinta yang berlebihan tidak masalah. Cuma ketika sampai berlebihan dalam sikap, cinta kepada Nabi harus lebih. Ya. Saya tanya, orang Yahudi punya nabi enggak? Punya enggak? Siapa nama nabinya? Uzair. Tapi mereka berlebihan sampai mengatakan Uzair ibnullah. Orang Nasara punya nabi? Punya. Tapi jenjangnya, kedudukannya ditinggikan dari jenjang kenabian. Sampai jenjang apa? Isa ibnullah. Isa anaknya Allah. Ada yang lebih bejat dari itu. Mereka mengatakan bahwasanya Isa itu
Tsalitsu tsalatsah. 3 dari yang 3. Berarti bagian Tuhan juga. Tuhan terbagi-bagi. Dia salah satunya. Ini apa namanya? Gulu. Cinta. Kalau ditanya cinta enggak mereka? Cinta. Lebih awal dari itu. Awal kekafiran. Yang muncul di permukaan bumi. Disebut dalam Al-Quran. Sampai mereka mengatakan la tadarunna, jangan tinggalkan saking cintanya wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uq wa nasr. Jangan tinggalkan wa nasra ya. Jangan tinggalkan wad, jangan tinggalkan ya'uq, yaghuth ya. Apa wadda wala suwa'a ya wad suwa' yaghuth ya'uq nasr. Ya. Saking cintanya. Kan syaitan masuk di situ. Apa yang terjadi dulu awalnya? Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas, mereka ini Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr, ini orang-orang salih. Ya, orang-orang salih di zaman Nabi Nuh. Yang benar di zaman sebelum Nuh, karena Nuh diutus untuk memberantas kesyirikan terhadap mereka. Sebelum Nabi Nuh ada orang-orang salih. Falamma matu haula, ketika orang-orang saleh ini meninggal, auha syaitan mewahyukan. Ini triknya syaitan. Jadi syaitan itu punya trik. Punya kaid, punya makar. Cara, taktik, politik. Nah. Karena untuk menyesatkan manusia tidak bisa langsung. Tidak bisa langsung dengan ya, kamu beribadah kepada selain Allah. Enggak. Inna syaitana qad ayisa min ayya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Syaitan sudah putus asa untuk nyuruh orang beribadah kepada selain Allah itu di jazirah Arab, sudah putus asa syaitan. Tapi pakai taktik, cara-cara. Sedikit demi sedikit. Lihat ya, syaitan saja bisa berhasil dengan caranya. Apa yang diwahyukan syaitan? Yang diwahyukan, masa kalian cinta baru meninggal orang-orang soleh, kalian kubur baru ditinggalkan begitu saja. Mana bukti cintanya? Coba ya, kalau ada ustadz yang meninggal, setelah meninggal, antum apa? Tinggal doakan tuh. Masa cinta begitu? Dulu waktu dia hidup dipuji-puji, masa setelah meninggal kita tidak pernah ingat-ingat dia? Langsung berpikir tuh, pintar tuh syaitan ini. Langsung berpikir, iya nih, masa kita tidak pernah datangi kuburannya apa. Tapi hebatnya syaitan, langsung dia tunjukkan cara. Coba kalian buat sesuatu yang bisa mengenang mereka. Yang bisa mengingatkan kalian kepada mereka. Nanti dilupa itu. Anak cucu tak nanti tidak kenal sama mereka. Apa itu? Ingat ikhwah, bukan di kalangan umum saja, di kalangan kita juga begitu ya. Nanti anak cucu kita tidak kenal siapa pembawa dakwah pertama di Indonesia. Nah, hati-hati. Masa kalian tidak? Coba kalian buatkah sesuatu, gambarkah, apakah yang bisa menunjukkan anak kita tahu siapa mereka? Oh iya, akhirnya mereka buat apa? Surah. Itu awal munculnya surah itu. Jadi awal munculnya surah yang diterjemah gambar atau patung sama. Itu asalnya terjadi di zamannya Nabi Nuh, itu sudah ada namanya surah. Gambar supaya apa? Dipajang di jalan menuju pasar. Jadi setiap orang mau ke pasar, ini dulu tahu, Masya Allah, sudah meninggal kok dong. Berdoa, ya Allah ampunilah dia ya Allah. Kelihatan berdoa tuh. Berdoa, doanya kepada siapa? Kepada Allah. Walam yu'bad, kata Abdullah bin Abbas. Belum ada yang namanya diibadahi itu. Patung diibadahi itu belum ada di zaman itu. Falamma halaku haula, ketika sudah meninggal generasi pertama yang setiap lewat berdoa, ngenang, cucu-cucunya tidak tahu apa ini begini-begini ini. Datang syaitan. Tahu enggak yang dilakukan orang-orang tua kalian, kakek-kakek kalian dulu? Mereka minta berkah ke situ.
bertawassul kepada Allah di situ. Mereka minta rezeki dilapangkan, dimudahkan urusannya di situ. Ya. Falamma halaku haula abadu, ibadahi. Hancur kan? Apa sebabnya? Ada hubungan dengan cinta? Cinta yang kelewatan. Saking cintanya dengan orang salih, muncul al-ghulu. Ini banyak ya, contoh-contoh cerita-cerita seperti ini di zaman Nabi dan Rasul terdahulu. Sekarang langsung saja, apa yang terjadi pada umat Muhammad? Al-ghulu, berlebihan. Berlebihan di dalam menyanjung. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kewajiban kita semua. Tapi ketika berlebihan di dalam menyanjung misalnya, melebihi sanjungan kepada makhluk. Saya tes antum, mau dites kan? Mau dites? Hah? Saya mau tunjukkan gulu atau tidak. Tala'al badru alaina. Saya terjemah. Telah muncul rembulan kepada kita. Gulu tidak? Ayo, gulu tidak? Hah? Gulu? Salah, bukan gulu. Ibarat-ibarat seperti ini biasa di kalangan orang Arab. Orang Indonesia saja biasa. Kita juga biasa ucapkan sama istri tak. Masya Allah sayang, wajah tak bagaikan rembulan. Masa gulu? Ungkapan kinayah biasa. Ya. Wajah tak bagaikan rembulan. Bukan lagi rembulan, ya istri tak juga kita bilang bidadari. Nah bukan tong bidadari. Bukan gulu. Wih, habis mandi, bersih-bersih, baru berdandan, Masya Allah, bagaikan bidadari tanpa sayap. Tidak gulu. Bagaikan rembulan, bagaikan matahari, bukan gulu. Dan teman harus bisa bedakan yang mana gulu, yang mana bukan. Gulu itu menjenjangkan sesuatu melebihi jenjangnya. Tajawazatul hadd. Melebihi batasannya. Itu hulu namanya. Sekarang jenjangnya Nabi misalnya. Tawassalna, pertanyaan kedua. Tawassalna bismillah. Boleh tidak? Kami bertawassul dengan nama Allah. Boleh tidak? Boleh. Tidak gulu. Tawassul dengan nama Allah. Wabil hadi Rasulillah, dan dengan sang pemberi petunjuk, dialah Rasulullah. Boleh tidak bertawassul kepada Nabi? Boleh kalau beliau masih hidup. Tapi beliau sudah meninggal, boleh tidak? Tidak boleh bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Ini kan awal kesyirikan orang-orang terdahulu di zaman Nabi SAW yang beliau ingkari, yaitu menjadikan bainahu wa bainallah wasa'id, menjadikan perantara antara dia dengan antara Allah, penengah, perantara, yang menyampaikan hajat-hajatnya, menyampaikan kebutuhannya, menyampaikan doanya, menyampaikan asal syirik, asal kesyirikan terjadi. Ya tidak? Anta nurun fauqa nurin. Gulu tidak? Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Gulu karena jenjangnya sudah disamakan dengan Allah. Kalau dalam surah An-Nur disebutkan apa? Nurun ala nur. Siapa itu? Allah. Cahaya di atas cahaya. Sekarang dijadikan jenjangnya Nabi. Ya. Ketika kita ingkari, dia bilang kita disebut apa? Kelompok anti salawat. Bukan salawatnya bos. Berlebihannya bro. Ya. Salawat silakan. Dan salawat bagian dari bentuk kecintaan kepada Nabi. Bahkan di antara orang yang bakhil disebutkan oleh Nabi SAW adalah orang yang tidak bersalawat kepada Nabi SAW ketika disebut namanya. Doa yang Nabi aminkan ketika Jibril berdoa adalah alladzi, ya, yaitu orang yang apa? Yang disebut namamu dzukira indahu wa lam yusalli alaik. Orang yang disebut namamu wahai Muhammad enggak bersalawat kepada engkau, bakhil, celaka, binasa. Salawat, perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi.
Malaikat Allah dan malaikat saya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh bersalawat. Bukan masalah salawatnya, tapi apa isi kandungannya. Oleh sebab itulah benar yang diungkapkan para ulama bahwasanya kapan seorang melakukan suatu kebid'ahan, maka akan hilang satu sunnah yang semisal dengannya. Ketika mereka melakukan bidah, salawat yang tidak pernah diajarkan Nabi, mereka akhirnya tidak pernah mengetahui salawat yang paling utama. Apa salawat yang paling utama? Sebutkan bahwasanya salawat yang paling utama adalah salawat Ibrahimiyah. Coba Ibrahimiyah itu disebut-sebut di mana-mana. Jarang, tidak ada. Paling mereka ungkapkan ketika sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salat Ibrahimiyah, salat yang paling afdal, yang paling utama. Ditinggalkan kenapa? Karena melakukan salat bidah. Yang di dalamnya terkandung ya, gulu berlebihan. Ingat ya, ikhwah, ini sudah masuk waktu ya? Habis ya? Belum. Ya. Saya patokannya bukan jam, patokan antum. Antum nggak ngantuk-ngantuk, nggak selesai-selesai nih. Saking bahayanya dan jerat ini memang jalur yang sangat dikhawatirkan, Nabi ingatkan ini. Mau meninggal Nabi masih sempat ingatkan dengan suara yang lirih. Nabi panggil sahabatnya. Nabi ingatkan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Subhanallah. Efek dari kelebihan cinta, gulu dalam cinta. Nabi ingatkan ini. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nabi tidak sebutkan nama patung, enggak. Nabi enggak sebutkan nama berhala, enggak. Tapi Nabi ingatkan, mereka telah mengambil kuburan nabi-nabi mereka. Beliau mau meninggal ini. Beliau khawatirkan, jangan kalian seperti itu. Allah melaknat orang Yahudi, Allah melaknat orang Nasara karena mereka telah mengambil kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Didatangi, minta rezeki, bertawassul, minta dimudahkan urusan, minta pertolongan, istighatsah. Maka Nabi mengingatkan, ala tattakhidu qabri 'ida. Jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburku sebagai sesuatu yang didatangi untuk hal tersebut. Sebagai 'id, perayaan-perayaan. Nabi sudah ingatkan memang. Kalau mendatangi Nabi di kuburnya seperti mendatangi kaum muslimin yang lainnya di kuburnya. Apa? Berdoa untuk ahlul kubur. Untuk penghuni kubur. Selesai. Kalau banyak assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Kalau Nabi assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Lewat di kuburan Abu Bakar, assalamualaikum ya Abu Bakar wa rahmatullahi wa barakatuh. Lewat kuburan Umar, assalamualaikum ya Umar wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak perlu terlalu panjang lebar. Itu sudah cukup. Ya, ini salam ringkas. Karena kalau di sana kan menziarahi kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar itu kan tidak boleh singgah-singgah. Jalan terus. Ya. Diusir sama polisi. Itu untuk menghindari apa? Sikap gulunya. Karena dulu banyak orang-orang yang gulu. Minta-minta di situ apa semua. Ya, dibatasi. Untuk menjaga akidah kaum muslimin. Ini ikhwah ya. Taib, barakallahu fikum. Ada pertanyaan ikhwah? Ya, ada pertanyaan. Saya mau mulai dulu. Kalau tidak ada Pak Ustaz. Ya. Bagaimana kita mengekspresikan cinta kepada Nabi? Kalau tadi banyak itu ada bulan apa segala macam istri. Kalau begini saja Ustaz, kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah itu sudah mengekspresikan cinta. Bagaimana itu Ustaz? Mengikuti ajaran Nabi itu bagian dari realisasi cinta.
tetapi tidak sekedar mengikuti ajaran Nabi. Ya. Menyebut-nyebut Nabi, bersalawat kepada Nabi, itu juga bagian dari cinta. Sering-sering menyebut Nabi itu kan sebenarnya juga masuk dalam mengikuti Nabi SAW, tapi rinciannya lebih luas. Kesimpulannya, bukti cinta kepada Nabi SAW ada 3 poin. 1, ta'atuhu fi ma'amar, mentaati apa yang beliau perintah. Ya, ini penting. Mentaati apa yang beliau perintah. Karena mentaati Nabi berarti mentaati wa may yuti'illah wa yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'atuhu fi ma'amar, taat terhadap perintah Nabi. Yang kedua, wa tasdiquhu fi ma akhbar. Ini yang enggak masuk tadi kan. Membenarkan beritanya. Jadi bukan sekedar menjalankan syariatnya, membenarkan berita. Kalau ada berita dari Nabi pasti benar. Harus kita yakini. Masuk akal ataupun tidak masuk akal. Karena ada orang yang menerima hanya yang masuk akal saja. Ada enggak berita Nabi yang tidak masuk akal bagi kita? Akal kita kan terbatas. Sedangkan apa yang datang dari Nabi semuanya wahyu. Contohnya apa? Percaya enggak Pak? Kalau malaikat Nabi Musa pernah pukul malaikat sampai keluar matanya. Bisanya itu. Enggak percaya kalau akal-akalan. Tapi Nabi yang memberitakan. Nabi Malakul Maut datang kepada Nabi Musa ingin mencabut nyawanya. Nabi Musa enggak mau, akhirnya Nabi tonjok. Nabi Musa tonjok matanya, keluar. Langsung dia mengadu kepada Allah. Terima tidak berita dari Nabi SAW ketika Nabi Musa mandi, Allah ingin menampakkan kalau kan dulu di zaman Bani Israel itu kan kanan nasu yagtasiluna uryanan. Dulu manusia itu mandinya telanjang, nggak pakai baju di tempat umum. Jadi sama-sama. Memang tempat khusus mandi tapi sama-sama tapi telanjang semua. Ya Balinya zaman dulu lah. Mandinya sama-sama, biasa di antara mereka. Nabi Musa nggak mau. Nabi Musa menjaga diri, nggak mau ikut-ikut mandi, mandinya sendiri. Walaupun telanjang juga, tapi mandinya sendiri, nggak kelihatan orang. Akhirnya mereka menuduh Nabi Musa anunya cacat. Adar itu artinya besar sebelah. Ya, besar sebelah bijinya. Cacat. Maka Allah ingin menampakkan daripada Musa dicela-cela terus, Allah ingin menampakkan kepada manusia bahwasanya Nabi Musa ini tidak apa-apa. Bagaimana caranya? Ketika Nabi Musa mandi, selesai mandi mau pakai pakaian, batu yang ditempati meletakkan pakaian itu lari. Larinya keliling kampung, dikejar sama Nabi Musa. Sambil teriak, "Thawbi hajar, thawbi hajar." Batu, bajuku kodong, bajuku kodong. Ada batu yang berlari. Lomba lari sama Nabi Musa. Keliling kampung, orang pada lihat semua, Musa. Udah pakai baju. Maka mereka mengatakan, Nabi Musa bimbas. Oh, ternyata tidak apa-apa balik Nabi Musa, sempurna balik. Ketika batunya berhenti, habis keliling kampung, Nabi Musa pakai pakaiannya, saking jengkelnya sama batu itu, Nabi Musa pukul batu itu. Fadarabahu darban. Nabi Musa pukul dengan pukulan-pukulan, disebutkan sampai 12 pukulan. Batunya, kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, batunya berbekas. Bukan tangannya Nabi Musa berbekas, batunya yang berbekas. Jadi masih banyak cerita-cerita Nabi yang kalau kita pikir bisa tahu nggak itu batu berlari? Tasdiqu fima akhbar. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan apa yang dilarang Nabi. Karena dalam syariat bukan hanya perintah, ada larangan. Hati-hati menyelisihi perintah Nabi. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang yang menyelisihi perintah Nabi. Pasti ditimpakan kepadanya fitnah atau ditimpakan kepadanya siksaan yang pedih. Ingat cerita-cerita terdahulu di zaman Nabi sudah terjadi.
Ada orang makan dengan tangan kiri, Nabi katakan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, kan dia mengatakan mastata'tu, saya nggak mampu. Maka Nabi SAW mengatakan mastata'ta, kamu tidak akan mampu. Akhirnya dia tidak bisa ngangkat tangan kanannya. Ya. Hati-hati nih yang beralasan kidal-kidal ini. Sebenarnya mampu, walaupun pelan-pelan dicoba. Ya. Walaupun dalam pembahasan ini fokus dalam pembahasan makan, bukan dalam pembahasan nulis. Kalau Syekh Utsaimin membahas menggunakan tangan kiri sebagian kadang boleh dan sebagian kadang lebih utama. Kapan bisa lebih utama? Misalnya dia melakukan sesuatu yang tidak wajib menggunakan tangan kanan, namun dia lebih bisa memberikan manfaat bagi dirinya ketika dia pakai tangan kiri, maka lebih utama menggunakan tangan kiri. Contohnya ketika dia belajar. Murid kalau dia nggak lancar pakai tangan kanan, dia pakai tangan kiri menulis faidah-faidah, dia pakai tangan kiri. Tapi dengan tetap belajar dengan tangan kanan sedikit demi sedikit nanti di rumah. Ya. Baik, kita lanjut. Contoh yang lain. Ketika Nabi SAW melarang seorang, malam ini jangan ada yang keluar dari rumahnya. Karena akan bertiup angin yang sangat kencang. Ada laki-laki meremehkan. Itu kan perkiraannya saja. Belum tentu togi. Akhirnya dia keluar. Akhirnya dia terhempas dengan angin yang sangat dahsyat. Ila Jabal Tayyi, sampai di Gunung Tayyi. Terlempar dia di sana. Karena menyelisih larangan Nabi SAW dia lakukan. Ya. Makanya dari bukti cinta Nabi SAW adalah apa? Mentaatinya, membenarkan beritanya, dan apa? Menjauhi larangannya. Ini 3 poin penting dalam bukti mencintai Nabi SAW. Ada tambahan-tambahan seperti sering menyebut-nyebut namanya. Ya. Seorang kalau mencintai seorang sering tersebut-sebut namanya. Sama kita kalau mencintai seorang akan sering disebut namanya. Ya. Nah, patuh terhadapnya bagian dari bukti cinta secara umum. Innal muhib li mahbubihi muti'. Orang yang cinta terhadap orang yang dicintai pasti apa? Pasti taat. Nah, kemudian sering bersalawat kepada Nabi SAW. Ya, karena dalam agama diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Jangan mau kalah, ikhwah. Ya, jangan taunya cuma menyalahkan salawat ini, salawat itu saja. Tapi antum yang perbanyak salawat. Jangan mau kalah, menyalahkan orang lain tapi kita nggak pernah salawat. Lisan kita basahi dengan bersalawat kepada Nabi SAW. Kalau dia tidak mampu dengan salat yang panjang, dengan salat yang pendek, alaihi salatu wassalam, cukup. Atau alaihi salam, cukup. Ya. Nah, baik, wallahu a'lam. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi sambil dicicipi kue-kue. Sudah habis. Sudah habis. Baik. Baik, saya kira cukup ikhwah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.